pada saat ini kita akan berbagi informasi. Ingin memulai mengajarkan anak-anak balita kita membaca, tetapi kita tidak tahu harus memulai dari mana. Sepertinya Bunda yang ada di rumah perlu deh mencoba metode fonik yang saya lakukan terhadap balita saya. Yang belakangan ini banyak dimulai oleh para orang tua dan praktisi pendidikan di luar negeri. Selain itu Bun, ini lebih efektif membantu anak belajar membaca. Nah, di mana metode fonik juga dikabarkan dapat menguatkan kemampuan bahasa anak lebih menyeluruh. Nah, Bunda, apa sih sebenarnya metode fonik untuk balita dan bagaimana cara kerjanya? Silahkan ya kita simak informasi yang sudah saya lakukan terhadap anak saya. Apa itu fonik Bunda? Dikutip dari para saintis, di mana mereka mengatakan singkatnya, fonik itu berhubungan dengan suara atau bunyi yang mewakili huruf A, B, C dan sebagainya atau huruf vokal dan kombinasi huruf, dalam huruf alfabet. Nah, fonik dapat membantu anak belajar membaca dengan cara mengembangkan kemampuan untuk mengenal huruf, mengenal suara, dan membuat hubungan antara huruf, bunyi huruf dan simbol huruf. Di mana juga di sini akan dipelajari susunan huruf demi huruf, arti kata serta penekanan penggunaannya secara lisan. Prinsip dasar metode fonik menurut para saintis yang saat ini kita gunakan sebagai sistem pendidikan itu merupakan metode pengajaran membaca yang diawali untuk membantu penguasaan dalam belajar membaca dalam bahasa Inggris. Nah, metode fonik ini juga dapat diadaptasi ke dalam belajar membaca untuk anak kita yang ada di rumah Bunda. Nah, yang saya rasakan terhadap metode fonik ini itu adalah si anak saya bisa pelan step by stepnya itu dia menunjukkan kalau anak belajar dengan cara metode fonik memiliki perkembangan bahasa yang signifikan saya rasa dibanding dengan seusianya. Nah, dengan belajar metode fonik ini Itonami atau balita saya lebih paham cara membentuk huruf dan membentuknya menjadi kata. Ini membantu mengembangkan kemampuan anak kita dalam pengenalan teks nantinya yang diperlukan untuk mendukung anak dalam belajar membaca dan menulis nantinya. Balita yang belajar dengan metode fonik Bunda juga lebih pandai mengeja karena anak kita dibiasakan untuk mengeja sebuah kata menjadi unit fonik terkecil. Di sisi lain Bunda, metode fonik ini juga bisa membantu anak itu di dalam meningkatkan komunikasi bahasanya antara saya dengan anak saya, di mana dia sudah bisa untuk mengenal yang namanya huruf menjadi suku kata di dalam suku kata menjadi kata, dan nanti dia akan menjadi suku kata menjadi kalimat. Ini yang saya temukan di dalam si Itonami, walaupun tahapannya sangat panjang, tetapi saya berharap itu nanti akan bermanfaat bagi dia. Nah, dan saya juga belajar tentang menjelaskan hubungan huruf-huruf dalam urutan yang jelas terhadap anak saya dengan cara memperkenalkan bunyi-bunyi huruf, bukan bentuk huruf ya, tetapi bunyi-bunyi huruf. Nah, si anak itu belajar dari hal-hal yang sangat dasar menuju ke hal-hal yang lebih kompleks. Dimana ini yang kami lakukan setiap hari, itu durasi waktunya itu antara 5 sampai 10 menit. Dulu itu 5 menit per hari, 5 menit. Dimulai dengan huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian kita kombinasikan di 2 huruf, two letter sounds, menggabungkan atau blending two letter sounds. Yang ini istilahnya kalau kita mengajar anak itu memang para saintis mengatakan seringlah diulang. Diulang, konsisten belajarnya, step by stepnya kita sajikan kepada anak sehingga anak menerimanya itu dengan rasa nyaman. Karena apa? Karena dia mempelajari ke hal-hal yang lebih kompleks, tetapi dia harus menguasai hal-hal dasar, dan setiap hari itu diulang sehingga pembentukan kognitif anak itu menjadi jauh lebih berkembang karena dia memahami dulu konteksnya itu. Nah, di sini Bunda yang ingin saya tekankan bahwasanya belajar adalah
proses yang dilakukan atau latihan yang dilakukan secara terus menerus dan secara terstruktur, dan juga dimulai dari hal-hal yang kecil atau hal-hal dasar untuk menguasai ke hal-hal yang kompleks. Itu yang saya lakukan terhadap anak saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita Bunda, karena kita mengetahui bahwasanya pendidikan itu mahal. Dimana kalau kita mau meleskan anak, saya sudah merasakan yang meleskan anak ini, itu it's so expensive one, itu sangat mahal. Nah untuk itu Bunda, marilah kita bantu anak-anak kita di dalam menstimulus mereka belajar duduk bareng bersama. Di dalam duduk bareng atau belajar sama itu, yang saya rasakan adalah kedekatan antara ibu dan anak itu semakin intim. Dia semakin bebas bercerita, berekspresi. Dia bebas mengatakan apa sih isi hatinya atau kegiatannya yang dijalaninya sepanjang hari. Apa pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman yang lucu sepanjang hari. Itu yang saya temukan ketika kita duduk bareng seperti ini dengan anak-anak kita. Nah Bunda, itu sharing-sharing kita pada saat ini, semoga bermanfaat. Thank you, Mam.